Ada pertanyaan, Pak, lebih bagus mana ayam di kandang baterai, ayam petelur di kandang baterai dengan ayam sistem umbaran seperti yang Bapak terapkan? Ya tentu saja tergantung target Anda apa. Sebenarnya kapasitas chickenku hanyalah ternak skala rumahan, ternak kecil-kecilan, tapi saya akan coba jawab, saya coba share info saja di sini. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, maka beternak ayam petelur baik skala rumahan 100 ekor atau 200 ekor atau lebih, maka yang umum dan lebih disukai adalah sistem kandang baterai. Sistem kandang baterai ini yang umum sekali digunakan. Kenapa sistem kandang baterai ini umum digunakan di Indonesia? Karena mempertimbangkan luas lahan dan kemudahan perawatan serta efektivitas operasionalnya. Terutama ketika ada ayam yang produksi telurnya turun atau kurang produktif, dengan model kandang baterai seperti ini maka mudah ditemukan mana ayam yang kurang produktif bertelurnya tersebut. Karena sistem baterai ini biasanya kan satu kandang berisi satu ayam. Kalau target Anda manajemennya gampang, panen telurnya mudah, ya tentu saja Anda bisa menggunakan kandang baterai. Jadi kandang baterai Anda sekali beri makan, Anda bisa lebih mudah, minum juga bisa lebih mudah, tidak serepot seperti kandang umbaran, hanya saja ayam Anda ya tidak bisa kemana-mana, itu saja sih. Dengan menggunakan kandang baterai, jelas ayam-ayam ini tidak bisa kemana-mana karena biasanya terkurung di kandang ukuran 30 kali 40 kali 30 cm. Sementara kalau sistem yang saya terapkan adalah sistem kandang semi umbaran, jadi bukan full umbaran. Karena kalau aslinya peternakan di luar negeri dengan sistem full umbaran ini disebut sistem free range, yaitu peternakan yang bebas lepas. Seperti ini contohnya, saya ambil cuplikan di beberapa channel milik luar, ada yang peternakan di Australia. Ini benar-benar gambaran sistem full umbaran yang asli, jadi butuh lahan yang benar-benar luas. Sementara kalau sistem yang saya terapkan baru langkah kecil saja menuju free range system, jadi masih semi umbaran. Walaupun terkadang ayam-ayam petelur ini saya biarkan dilepas, kita biarkan mereka cari makan sendiri di sekitar kandang seperti ini. Dan mohon maaf karena saya masih menggunakan contoh video-video yang lama, karena ayam petelur yang baru masih dalam tahap persiapan, jadi belum bisa update. Nah, terkadang ayam-ayam ini saya tambahkan makanan dari cangkang telur untuk menambah kalsium yang murah meriah. Seperti inilah kondisinya kalau masih sistem semi umbaran. Kalau saya harus pergi bekerja di luar, maka ayam-ayam ini saya masukkan ke kandang semi umbaran seperti ini. Jadi kita panggil ayam-ayam ini dengan jatah makanan agar mudah masuk kembali ke kandang. Maka ayam-ayam ini saya masukkan ke kandang dulu seperti ini. Sementara kalau kayak kandang umbaran seperti ini, kalau ayam petelur, ayam kan nalurinya tetap membawa naluri ya. Nalurinya dia ingin mandi pasir, mandi tanah ya tersedia, itu saja. Jadi namanya ayam juga butuh mandi. Mandinya ayam ya pakai tanah, bukan pakai air. Walaupun kandangnya semi umbaran, tidak terlalu luas, tapi tetap membuat ayam-ayam ini leluasa beraktivitas yang tentu saja tidak mengganggu produktivitas telurnya. Malahan aktivitas ayam-ayam ini di dalam kandang semi umbaran ini justru diharapkan makin membantu produktivitas hasil telurnya, meningkatkan hasil bertelurnya. Mandi pasir membantu ayam mendinginkan badan untuk menjaga suhu tubuh. Saat menggali pasir atau tanah, maka pasir yang lebih dingin di bagian bawah akan membantu menurunkan suhu ayam-ayam ini. Ketika dia melihat sinar matahari, ingin berjemur, juga dia bisa. Kalau kandang seperti ini, walaupun dengan kandang semi umbaran, dengan desain kandang sinar matahari bisa masuk, maka ayam-ayam petelur kita bisa melakukan aktivitas berjemur. Tahukah Anda sinar matahari meningkatkan produktivitas bertelur bagi ayam? Ayam memiliki kelenjar pineal di belakang mata ayam dan diaktifkan oleh cahaya matahari. Seiring bertambahnya waktu siang hari, semakin siang, kelenjar pineal ayam akan mengirimkan hormon ke ovariumnya untuk memulai produksi telur. Oleh karena itu, ayam harus terpapar
terpapar cahaya antara 12 hingga 16 jam per hari. Dan waktu terbaik untuk produksi telur yang optimal adalah mendapatkan cahaya matahari selama 16 jam. Selain itu, vitamin D yang diberikan oleh sinar matahari dapat meningkatkan penyerapan nutrisi. Ayam yang menyerap lebih banyak kalsium akan menghasilkan telur yang lebih berkualitas dengan cangkang yang lebih kuat dan membantu menjaga tulang ayam menjadi lebih kuat. Sinar matahari juga akan meningkatkan kesehatan ayam secara keseluruhan. Ayam memiliki kelenjar uropigial atau kelenjar minyak yang terletak di pangkal ekornya. Kelenjar uropigial ini akan mengeluarkan minyak untuk disebarkan ke seluruh bulunya, dan ketika terkena sinar matahari, maka minyak ini akan menghasilkan vitamin D tambahan. Selanjutnya, dengan membiarkan sinar matahari masuk ke kandang ayam, akan mencegah ayam dihinggapi bakteri ataupun jamur, sehingga secara tidak langsung sinar matahari membantu mengurangi patogen. Kemudian kalau masalah bertelur ya, dia tetap mencari tempat bertelur. Anda tidak berikan tempat pun ya, sudah di video saya sebelumnya. Ayam petelur ini kalau Anda tidak berikan tempat untuk bertelur, dia akan otomatis bertelur di pojok, ya kan, atau menggali tanah, membuat lubang, terus kemudian dia bertelur. Jadi naluri bertelur tetap saja tidak bisa dihilangkan. Jadi dia tetap mencari tempat yang nyaman untuk bertelur. Ayam kalau sudah kebelet ingin bertelur, pastinya akan tetap bertelur. Jadi kita tidak usah khawatir. Kalau kandang semi umbaran begini, kita siapkan tempat bertelurnya dulu. Di sini biasanya kita beli yang namanya petarangan ayam, terbuat dari damen atau batang padi yang disusun, dibentuk dan diberi ikatan agar tidak diacak-acak oleh ayam itu sendiri ketika bertelur. Petarangan ini kita tempatkan di kotak-kotak tempat bertelur. Dan memang kelemahannya sistem semi umbaran seperti ini terkesan repot, beda dengan kandang baterai yang telurnya tinggal ambil. Kalau kita tidak buatkan tempat bertelur bagaimana? Ya, ayam-ayam ini tetap akan bertelur di pojok-pojok kandang seperti ini. Ini telur masih basah begini, berarti dia baru keluar ya. Baru telur masih basah. Misi ya, mau ngambil telur. Iya. Permisi. Kamu mau telur ya? Aku ambil. Apaan udah. Kasih. Jadi dengan sistem semi umbaran seperti ini, kalau mau kita buat simple atau minimalis pun juga bisa. Dan ayam-ayam ini tetap saja enjoy setelah bertelur. Dan ayam-ayam ini tetap saja enjoy ketika bertelur dan sesudah bertelur. Kemudian kotoran gitu, kalau dengan kandang baterai ya otomatis kotoran menumpuk di bawah kandang. Sementara karena saya memilih sistem kandang semi umbaran seperti ini, maka pakan yang diberikan adalah campuran pakan fermentasi, sehingga kotoran ayamnya tidak berbau dan akan terurai dengan tanah. Kotoran tersebut justru menambah unsur hara tanah, tapi tetap rutin sebulan 1 atau 2 kali dijadwalkan menyemprot kandang dengan disinfektan, atau juga dengan larutan probiotik atau larutan fermentasi. Silakan lihat di video-video Chicken Coop sebelumnya, sudah cukup sering diulas. Dengan metode seperti ini, kandang ini tidak akan berbau dan ayam-ayam ini pun akan terasa nyaman. Kalau kotoran ayam tersebut bau sekali, dan itu tentu saja akan membahayakan bagi ayam tersebut, karena Anda sendiri sebagai pemilik ayam ya, ke kandang saja misalkan kebauan, apalagi ayam Anda yang 24 jam harus di situ. Jadi yang terserang duluan biasanya kan sinus ayam, pernapasan ayam terganggu, dan itu memicu virus, memicu penyakit tumbuh mulai dari sana. Ini pendapat pribadi saya. Kalau kandang baterai, banyak yang berpikiran kandang baterai bisa menghemat tempat, isinya bisa lebih banyak dibanding kandang umbaran seperti ini. Jadi
kembali ke target Anda, silakan saja. Jadi kalau Anda lebih asik, misalkan kalau saya pribadi lebih asik karena saya berpikir tentang naluri ayam, itu saja. Tapi kalau Anda berpikir ini bisnis, ya kan, Anda masa bodoh dengan naluri ayam, pokoknya beternak ya harus untung, silakan saja. Anda pakai kandang baterai, silakan, ya kan. Apalagi akhir-akhir ini sudah mulai rame tentang petisi tentang ayam, eksplorasi ayam dengan kandang yang terbatas yang akan itu menyiksa ayam. Ini contoh saja berita tentang petisi sistem peternakan kandang baterai di dunia. Jadi akan selalu ada saja pihak yang pro dan kontra. Sementara di Eropa sendiri sudah bertahun-tahun yang lalu sudah dicanangkan mereka dengan sistem free range, ya. Jadi ayam-ayam itu dibikin di sistem kandang bebas, kandang umbaran, setidaknya kandang postal seperti ini. Dan di negara-negara maju sistem umbarannya sudah full teknologi hingga proses pemanenan telur. Tentu saja perlu budget yang besar, perlu biaya yang sangat besar untuk mengikuti ternak full umbaran seperti di luar negeri ini. Sebagai masukan untuk bisa disebut free range atau kandang ayam bebas, standar yang ditetapkan internasional minimalnya untuk satu ayam butuh luas ukuran 2 kaki atau 1,6 persegi hingga 2 meter persegi. Jadi itu standar minimal di luar negeri agar kandang ayam kita bisa disebut free range atau kandang bebas lepas. Saya doakan semoga Anda semua bisa beternak umbaran yang besar bagi yang ingin beternak dan bisa memiliki rezeki yang melimpah, dan saya pun demikian. Jadi yang saya lakukan di sini dengan sistem seperti ini semi umbaran hanyalah langkah kecil saja untuk nantinya menuju kandang sistem full umbaran. Sekarang kita buat kecil-kecilan dulu yang bisa kita lakukan. Setelah modalnya cukup, insya Allah membuat yang lebih besar lagi. Jadi kembali ke pertanyaan semula, bagus mana antara kandang baterai dengan kandang umbaran? Jawabannya kembali ke masing-masing Anda sendiri setelah melihat gambaran di video ini. Anda silakan pilih yang mana, karena saya tidak perlu lagi menjawab. Bebas saja Anda menentukan pilihan. Bebas saja pilihan Anda sesuai kemampuan finansial Anda, sesuai kondisi lahan dan sekitar tempat tinggal Anda, dan sesuai target Anda. Kalau targetnya keuntungan, insya Allah dua sistem ini sama-sama memberikan untung dan bisa juga sama-sama ada resiko ruginya. Yang membedakan adalah masing-masing kita punya visi yang berbeda. Itu saja. Ini saja masukan dari saya, dan ini saja info dari saya, dan ini tidak menyerang pihak manapun. Saya hanya memberi jawaban saja yang sesuai saya lah. Masing-masing peternak punya cara yang sendiri-sendiri. Silakan Anda ikutin yang mana, dan Anda sendiri yang akan bertanggung jawab. Terima kasih. Semoga info ini membantu dan semoga Anda berhasil dalam ternak. Semoga sukses selalu. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih telah melihat. Terima kasih telah mengikuti video-video Chickenku selama ini. Salam sehat, salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.